dihujat oleh yang lain. Beliau mengumpamakan orang yang sakit mata, yang tidak bisa melihat, kemudian mengatakan matahari itu tidak bersinar. Matahari itu tidak bersinar, sedangkan dia tidak melihat. Sama sekali tidak mengganggu kepada sinarnya matahari. Matahari ya tetap bersinar, tetap bermanfaat. Hanya saja yang salah itu bukan mataharinya. Yang salah itu orang yang tidak bisa melihat matahari. Senantiasa belajar apabila dia merasakan kekurangan kepada dirinya. Orang yang tidak merasa kurang kepada dirinya, maka dia malas untuk belajar. Makanya kalau di Ihya Ulumuddin juga istilahnya orang-orang soleh saat dipuji biasanya mengatakan, ini juga di Ihya Ulumuddin, langsung mengatakan Allahumma inna haula'i la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Ya Allah, mereka itu tidak mengetahuiku dan sedangkan engkau mengetahui yang paling mengetahuiku. Orang-orang saleh mengatakan seperti itu. Ya karena kalau Allah Subhanahu wa taala jelas Maha mengetahui segalanya. Tapi kalau orang lain yang jelas tidak tahu apa-apa tentang diri kita, tentu sama sekali tidak berpengaruh kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Mirom di Atakir ini. Di video kali ini para Rabu akan mengetahui betapa bahayanya pandangan orang lain kepada diri kita, atau betapa bahayanya jika kita terlena kepada pujian atau cacian orang lain kepada kita. Tentunya para Rabu sekarang berada di segmen Miromlipedia. Sebelum kita membahas, sebenarnya ini berawal dari saya ngaji Ihya Ulumuddin barusan di juz 3, memang tentang sesuatu yang membahayakan kepada diri kita, lebih khusus kepada hati kita. Di antaranya pada afad yang ke-18 itu ada tentang bab tentang pujian. Pujian itu kata Al-Imam Al-Ghazali di sini ada 6 bahaya. Ada 6 bahaya, 4 kembali kepada yang memuji, sedangkan 2-nya kembali kepada yang dipuji. Namun kita tidak akan membahas ke 6 bahaya tersebut. Akan tetapi kita cukup membahas kepada satu bahaya yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahayanya orang yang dipuji. Yang mana bahayanya tersebut kembalinya malah kepada orang yang dipuji. Di sini orang-orang baik, orang-orang yang sering melakukan ritual positif, apabila dipuji dan terlena kepada pujian, itu dikhawatirkan dia akan berhenti melakukan kebaikan tersebut. Karena dia sudah merasa puas diri dan merasa sudah sampai kepada apa yang ia dambakan selama ini. Bahkan beliau mengutip sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, saat ada orang memuji saat ada sahabat memuji itu, waihak kotok ta'unu kosohibika. Saat ada seorang sahabat memuji kepada sahabat yang lain, Rasulullah SAW menegur kepada sahabat. Beliau mengatakan, waihak, celaka kamu, kotok ta'unu kosohibika. Kamu telah memotong leher temanmu. Lau sami'aha maaflah. Seandainya dia mendengar, dia tidak akan bahagia. Kenapa sampai Rasulullah SAW menyamakan antara pujian dengan penyembelihan? Di sini Imam Al-Ghazali juga meriwayatkan apa yang didahulukan oleh Sayyidina Umar, sama seperti sabda Rasul. Beliau menjelaskan terkait kesamaan antara menyembelih dengan pujian. Bahkan Sayyidina Umar langsung mengatakan, ini qala Umar radhiyallahu an, al-madhu huwa dzabhu. Madah itu, pujian itu adalah dzabhu, penyembelihan. Kenapa kok di sini dikatakan penyembelihan? Karena orang menyembelih, maka yang disembelih itu dia akan tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak akan berdaya karena sudah disembelih. Sama seperti pujian. Orang kalau dipuji, maka dia kalau sampai terlena kepada pujiannya, maka dia tidak akan melakukan apa-apa dan dia sudah merasa puas diri. Hal itulah yang membahayakan terkait pujian. Dan tentu sangat tidak etis lah apabila kita masih terlena dengan pujian atau pujian orang lain atau bahkan hinaan orang lain. Kalau boleh kami umpamakan, misalnya ada seorang dosen, rektor misalnya,
dia merasa bangga karena dipuji oleh anak SD. Tentu kan tidak sama sekali tidak etis. Ngapain bangga kepada pujian oleh orang yang sama sekali kadar keilmuannya lebih kecil. Orang dosen dipuji pintar oleh anak SD. Tentu seharusnya tidak etis untuk istilahnya untuk merasa bangga diri. Begitupun juga hal orang yang paling mengetahui kepada diri kita yaitu adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Orang lain tidak mengetahui kepada diri kita. Jadi penilaian orang lain itu sama halnya penilaian orang bodoh kepada orang alim. Orang yang tidak tahu ilmu kedokteran kemudian mengatakan oh si fulan itu hebat dalam ahli kedokteran, itu kan sudah sok tahu dan sotoy. Dan tentu kalau dokter beneran dia tidak akan menghiraukan, misalnya bahkan kalau dicaci oleh orang yang tidak tahu sama sekali, seorang dokter dicaci oleh orang yang tidak tahu ilmu medis sama sekali. Oh dia dia tidak bisa menyembuhkan dan lebih baik ke dukun saja dan lain sebagainya. Bodoh amat dokter itu, karena istilahnya nggak ngaruh. Ngapain dia terlena atau kepribadiannya malah dikekang oleh penilaian orang lain yang mana orang lainnya itu tidak mengetahui apa-apa. Begitupun juga yang mengetahui kepada diri kita itu adalah diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan diri kita itu sendiri. Makanya kalau orang-orang soleh saat dipuji biasanya mengatakan, ini juga di Ihya Ulumuddin, langsung mengatakan Allahumma inna haula'i la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Ya Allah, mereka itu tidak mengetahuiku dan sedangkan engkau mengetahui yang paling mengetahuiku. Orang-orang saleh mengatakan seperti itu. Ya karena kalau Allah Subhanahu wa taala jelas Maha mengetahui segalanya. Tapi kalau orang lain yang jelas tidak tahu apa-apa tentang diri kita, tentu sama sekali tidak berpengaruh kepada diri kita. Saya malah teringat dengan yang di Syariatullah Al-Khalidah. Di sana Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saat ada seorang tokoh dihujat oleh yang lain, beliau mengumpamakan orang yang sakit mata, yang tidak bisa melihat, kemudian mengatakan matahari itu tidak bersinar. Matahari itu tidak bersinar, sedangkan dia tidak melihat. Sama sekali tidak mengganggu kepada sinarnya matahari. Matahari ya tetap bersinar, tetap bermanfaat. Hanya saja yang salah itu bukan mataharinya. Yang salah itu orang yang tidak bisa melihat matahari. Bahkan juga di qasidah burdahnya kita tentu sering mendengarkan bahwasanya di sana saya Al-Busiri menulis qasidah yang sangat indah. Qatungkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yungkirul famu ta'mal ma'i min sakomi. Terkadang qatungkirul ainu daw asyamsi min ramadin. Terkadang orang itu tidak bisa melihat sinarnya matahari itu bukan karena matahari gak bersinar, matahari tetap bersinar, tapi min ramadin, dia sendiri yang sakit mata. Wa yungkirul famu ta'mal ma'i min sakomi. Ya, orang-orang yang sakit yang juga indera pengecapnya itu bermasalah, dia tidak akan bisa merasakan manisnya air, tidak bisa merasakan kesegaran air. Bukan berarti air itu tidak segar, namun karena dianya sendiri yang bermasalah. Nah, sebenarnya dari keterangan singkat ini, antara pujian dengan hinaan orang lain itu sama sekali seharusnya tidak mengefek kepada diri kita. Karena diri kita lah yang paling bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, dan diri kita lah yang paling tahu kepada diri kita sendiri. Ya, sama seperti tadi perumpamannya, kalau kita menguasai dalam satu bidang, kemudian ada orang lain menghujatnya, yang mana yang menghujatnya itu tidak mengetahui tentang bidang tersebut, ya tentu sangat tidak etis jika masih terganggu. Karena istilahnya ya ngapain kita singa terganggu oleh domba, kan begitu. Seharusnya kan sebaliknya. Nah, kita kembali kepada pembahasan yang sedang kita bahas hari ini. Kenapa sih penilaian orang lain itu sangat bahaya kalau kita ikuti? Karena jika kita khususnya mengikuti pujian orang lain, kita akan merasa puas diri. Nah, kalau di Ihya-nya dijelaskan huwa annahu idza atna alaihi bil khair farihabihi. Orang kalau dipuji akan kebaikannya, dia akan merasa bahagia, dan waradiya an nafsi, dia dia berpuas diri, sehingga malah yang semula dia semangat karena dia dipuji, akhirnya dia sudah merasa puas diri, sudah
merasa sudah sampai kepada makomnya sehingga dia sudah tidak melakukan ritual-ritual yang baik itu. Dia tidak melakukan ibadah dan lain sebagainya. Nah, sama halnya kalau kita analogikan, orang saat balapan yang sudah merasa berada di depan, dia akan santai. Berbeda dengan orang yang masih di belakang, dia akan senantiasa untuk mengejar ketinggalan mereka. Dia akan segera, orang bisa senantiasa belajar apabila dia merasakan kekurangan kepada dirinya. Orang yang tidak merasa kurang kepada dirinya, maka dia malas untuk belajar. Makanya kalau di Ihya Ulumuddin juga istilahnya ada 4 tipikal manusia. Mayadri, wayadri anahu yadri, mayadri, walayadri anahu yadri. Ada yang mayadri, malayadri, wayadri anahu layadri. Ada yang man yadri, malayadri, walayadri anahu yadri, layadri. Istilahnya kalau kita mudahkan, kalau di usulnya itu ada istilahnya jahal basid, ada jahal murakab. Jahal basid itu tidak tahu tingkat normal. Tapi kalau jahal murakab adalah ketidaktahuan yang berlipat ganda atau kebodohan tingkat dewa. Itu adalah jahal murakab. Apa bedanya jahal basid dengan jahal murakab? Jahal basid itu adalah kebodohan yang mana ia tidak mengetahui sesuatu dan dia sadar bahwasanya ia tidak tahu. Sehingga kalau ada di tarafnya jahal basid, seseorang itu masih bisa untuk belajar dan menembel kekurangannya. Berbeda dengan istilahnya jahal murakab. Orang yang sudah ada di taraf jahal murakab. Jahal murakab itu adalah orang yang tidak mengetahui sesuatu dan ia tidak sadar bahwasanya ia tidak tahu. Nah, orang kalau ada di levelnya jahal murakab ini, karena dia sudah merasa tahu segalanya dan dia merasa bahwasanya tidak ada kekurangan pada dirinya, maka ia sulit untuk berbenah. Nah, untuk itu setelah mengetahui bahwasanya bahayanya jahal murakab, bahayanya orang yang la yadri wa la yadri anahu la yadri, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya pujian itu sangat berbahaya dan sangat mematikan apabila sampai orang yang dipuji itu terlena kepada pujian tersebut. Semoga perjumpaan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.